Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksara Tridharma. Saya dari B5, nomor absen 35, NIM 2381 130191. Nama dosen Pak Dr. Cucu Suharman, STHI, MAG. Mata kuliah praktek Qiraah, soal penugasan UAS. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan makhrijul huruf dan sifat huruf. Berikan contohnya. Makhrijul huruf adalah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Pengertian lain menjelaskan makhrijul huruf adalah tempat berhenti suara dari sebuah lafaz ketika diucapkan untuk membedakan huruf satu dengan huruf lainnya. Makhrijul huruf dibedakan menjadi 5 tempat. 1. Rongga mulut, al-jaub. Huruf yang keluar dari jaub adalah huruf-huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. 2. Tenggorokan, halq. Huruf hijaiyah yang bunyinya keluar dari tenggorokan dibedakan berdasarkan 3 tempat. Pangkal tenggorokan, tempat keluarnya hamzah dan ha. Pertengahan tenggorokan, tempat keluarnya huruf ha dan a atau ain. Ujung tenggorokan, tempat keluarnya kho dan gho atau ghin. Yang ketiga, lidah, lisan. Huruf hijaiyah yang makhrajnya ada di lidah berjumlah 10, yaitu huruf qaf, huruf kaf, huruf jim, huruf shin, ya, huruf dha, huruf lam, huruf nun, huruf ro, huruf dal, huruf ta, huruf to, huruf so, sin, zo, sa, dan huruf za. Yang keempat, 2 bibir, as-safatain. Makhrijul huruf yang dilafalkan melalui bibir, huruf-hurufnya terdiri dari fa, waw, ba, dan mim. Yang kelima, pangkal hidung, al-khaisum. Huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal hidung umumnya digunakan untuk bacaan khunnah. Hurufnya terdiri atas nun bertasdid dan mim bertasdid, yang dibaca idgham bi khunnah, iklab, dan ikhfa hakiki. Contohnya summa, inna. Selanjutnya sifat makhrijul huruf. Sifat ini dibedakan menjadi 2, yaitu sifat huruf yang berlawanan dan tidak berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan ini ada 5 ditambah dengan 5 sifat lawannya dengan total 10 sifat. 1. Jahar, jelas, dan lawannya hamas, samar. Jahar adalah jelas, maksudnya membunyikan huruf tidak berdesis dan nafas tertahan supaya bunyi hurufnya lebih jelas dan bersih. Ada hurufnya 19 huruf hijaiyah yang memiliki sifat jahar. Hurufnya huruf a, zo, ma, huruf wa, huruf za, huruf na, huruf ko, huruf ro, huruf hamzah, huruf za, huruf iya, huruf gho, huruf do, huruf ja, huruf da, huruf to, huruf la, dan huruf ba. Atau bisa dibaca azuma waznu qari'in dhi khaddin jiddin tolaba. Hamas adalah samar, maksudnya membunyikan huruf dengan berdesis dan nafas terlepas supaya bunyi hurufnya agak samar. Ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams, yaitu huruf fa, huruf ha, huruf sa, huruf ha, huruf sya, huruf kha, huruf so, huruf sa, huruf ka, dan huruf ta. Atau bisa dibaca fahassahu sakhsun sakata. 2. Siddah, kuat, dan lawannya rokhawah, lunak. Siddah adalah kuat, maksudnya membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati tawakob. Ada 8 huruf hijaiyah yang memiliki sifat siddah, yaitu ajidu, kiti, bakat. Huruf a, huruf ja, huruf da, huruf ko, huruf to, huruf ba, huruf ka, dan huruf ta. Rokhawah adalah lunak, maksudnya membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu atau berjalan. Ada 16 huruf hijaiyah yang memiliki sifat
rokhawah lunak, yaitu huruf kha, huruf za, huruf gha, huruf sa, huruf ha, huruf dha, huruf fa, huruf dha, huruf sya, huruf wa, huruf so, huruf za, huruf ya, huruf sa, dan huruf ha. Atau bisa dibaca khuz, khasa, hazza, fiddi, susin, zaya, sahin. Ketiga, istilah. Istilah artinya terangkat dan lawannya adalah istifal, turun. Istilah adalah terangkat, maksudnya membunyikan huruf mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyi mulut menjadi lebih tinggi, tebal dan berat. Ada 7 huruf hijaiyah, yaitu huruf kha, huruf so, huruf dha, huruf gha, huruf ta, huruf qa, dan huruf dha. Bisa dibaca khusi, dightin, kiz. Dan yang selanjutnya adalah lawan hurufnya, yaitu istifal, turun. Adalah turun, maksudnya membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Ada 22 huruf hijaiyah, yaitu huruf ta, ba, ta, a, huruf za, huruf ma, huruf na, huruf ya, huruf ja, huruf wa, huruf da, huruf ha, huruf ra, huruf fa, huruf ha, huruf a, huruf nun, huruf sa, huruf la, huruf sya, dan huruf ka. Bisa dibaca dengan thabata izu man yujawi du harfahu insalla saka. Yang keempat, idbak, tertutup, dan lawannya adalah infitah, terbuka. Idbak adalah tertutup, maksudnya membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Hurufnya ada 4, yaitu huruf so, huruf dha, huruf to, dan huruf zo. Sot, to, zo. Sedangkan lawannya tadi infitah. Infitah adalah terbuka, maksudnya membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka, tidak melengkung keliling lidah ke langit-langit sehingga bunyinya lebih kecil dan ringan. Ada 25 huruf, yaitu huruf ma, huruf na, huruf a, kha, za, huruf wa, ja, da, sa, a, ta, fa, za, ka, ha, qa, la, ha, sya, ra, ba, kha, ya, dan sa. Man akhadha wajada sa'atan fazaka hakkun lahu surbu khaisin. Yang kelima, ismat, diam, dan lawannya adalah izlak, lancar. Ismat adalah diam, maksudnya membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Ada 23 huruf hijaiyah yang memiliki sifat ismat, yaitu huruf ja, huruf za, gha, sya, sa, kha, to, so, da, sa, qa, ta, a, za, wa, a, zo, hu, atau ha, ya, ha, do, dan ka. Jazun, khissa, sakhitin, sodda, sikotin, id, wa'azahu, yahudduka. Izlak adalah lancar, maksudnya membunyikan huruf dengan ringan dan lancar. Ada 6 huruf hijaiyah yang memiliki sifat izlak, yaitu huruf fa, huruf ra, huruf ma, huruf na, huruf la, dan huruf ba. Faro min labin, sifat huruf yang tidak berlawanan, yaitu yang pertama tawasu, adalah pertengahan antara syiddah dan rohawah, maksudnya membunyikan huruf. Yang kedua, layin, adalah lunak, maksudnya membunyikan huruf dengan lunak, lemah lembut, dan ketika huruf itu mati dan jatuh sesudah harokat fathah, hurufnya ada 2, yaitu huruf wa dan huruf ya. Yang ketiga, inhirab. Inhirab adalah condong, maksudnya membunyikan huruf condong ke ujung lidah dengan sedikit melenturkan, melengkungkan lidah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Yang keempat, takrir, adalah mengulang-ulang, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan lidah bergetar, tidak lebih dari 2 getaran. Yang kelima, sofir, adalah siul atau seruit, maksudnya membunyikan huruf dengan berdesir bagaikan suara seruling, yaitu huruf so, huruf za, dan huruf sa, sod, zai, dan shin. Yang keenam, tafasi. Tafasi adalah menyebar, maksudnya membunyikan huruf dengan angin tersebur di mulut, yaitu huruf shin atau sya. Yang ketujuh, istahalah. Istahalah adalah memanjang, maksudnya membunyikan huruf dengan memanjangkan di salah satu titik pangkal lidah sampai ke depan. Hurufnya adalah huruf do, huruf do atau dot. Yang ke-8, khunnah, adalah berdengung, ialah membunyikan huruf dengan suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung. Hurufnya ada 2, yaitu huruf mim dan nun. 9, kolkolah. Kolkolah adalah goncang, maksudnya membunyikan huruf dengan goncangan pada makhrajnya sehingga terdengar panturan, yaitu hurufnya ada 5, ba, ja, to, ko. Baju di toko, baja.
Qalqalah dibagi dua, yaitu qalqalah sugro, yaitu pantulan suatu huruf lebih kecil karena huruf qalqalahnya itu mati asli berada di tengah-tengah, atau kalimat contohnya yaqbalu, yatba'u, yadkhulu, yaj'alu, dan yabtaru. Sedangkan qalqalah kubro, yaitu pantulan suara huruf qalqalah lebih besar karena huruf qalqalahnya sebenarnya hidup tapi dimatikan ketika waqaf, menghentikan bacaannya. Contohnya di Quran surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya yaitu nomor 3. Jelaskan pembagian hukum nun mati dan tanwin. Berikan contohnya. Hukum nun mati dan tanwin terdiri dari 5, yaitu izhar, idgham bi khunnah, idgham bila khunnah, iklab, dan ikhfa. Yang pertama izhar. Izhar adalah hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Hukum nun mati ini disebut juga dengan izhar haki, yaitu hurufnya alif, ha, kha, ain, khin, ha. Selain itu, izhar artinya juga berkaitan dengan melafalkan huruf-huruf izhar tanpa disertai dengan dengung. Contoh izhar yaitu qaumin hadin. Mim tanwin bertemu dengan huruf ha, maka dibaca izhar, jelas. Kedua, idgham bi khunnah. Idgham bi khunnah arti secara bahasa yaitu dengung. Sedangkan idgham maknanya adalah meleburkan, berada di depan ke dalam huruf yang sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan bahasa Arab adalah ditasdidkan. Idgham bi khunnah adalah hukum bacaan yang melebur disertai dengung atau yang berarti memasukkan satu huruf, yaitu hurufnya huruf nun, huruf mim, waw, dan ya. Contohnya yaitu di Quran surat Al-Lahab ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tanwin ba bertemu dengan huruf wa, maka dileburkan dan didengungkan, lahabi wa tab. Yang ketiga, idgham bila khunnah. Idgham bila khunnah artinya melebur tanpa dengung, yaitu hurufnya huruf lam dan huruf ro. Contohnya di Quran surat Ad-Duha ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Khairul laka minal ula, dileburkan tetapi tidak berdengung. Yang keempat adalah iklab. Iklab adalah salah satu bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Di dalam bacaan ini, nun mati atau tanwin tidak dibaca sebagai nun atau tanwin, berubah menjadi huruf mim. Contoh bacaan iklabnya adalah idzin ba'atha asqoha, menjadi berubah menjadi idzin ba'atha asqoha. Nunnya berubah menjadi mim. Nun mati bertemu dengan ba dibaca mim, jadi idzin ba'atha asqoha. Yang kelima, ikhfa. Pengertian ikhfa adalah menyamarkan hukum bacaan apabila huruf nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Jika bertemu dengan huruf tersebut, maka hukum nun mati tanwin tersebut harus dibaca samar atau bacaan izhar dan bacaan idgham. Contohnya in kuntum, nun mati bertemu dengan kaf dan nun mati bertemu dengan ta. In kuntum. Dan contoh lainnya ainun jariyah, nun mati nun tanwin bertemu dengan huruf ja, maka dibaca samar-samar. Selanjutnya adalah nomor 4, jelaskan pembagian mad dan macam-macamnya. Beri contoh. Mengertikan mad secara bahasa yakni memanjangkan atau panjangan atau tambah, sementara menurut istilah mad adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran sebab bertemu satu di antara 3 huruf mad, yaitu waw sukun, ya sukun, dan alif. Pembagian hukum bacaan mad ada mad tabi'i. Hukum satu ini mengikuti ketentuan bacaan mad, yakni apabila alif terletak sesudahnya fathah, jika huruf ya mati setelah harokat kasroh,
Dan apabila huruf waw sukun berada sesudah dhammah, maka cara pelafalnya dipanjangkan 2 harokat. Bacaannya di Quran surat An-Nas ayat 4. Min syarril waswasi. Ada wa ditambah alif, maka dipanjangkan 2 harokat. Sedangkan contoh ya di Quran surat An-Nas ayat 5. Fi suduri, panjang 2 harokat. Fi yang bacaan fi ada ya mati, sebelum ya mati ada huruf harokatnya kasroh. Huruf waw sukun berada sesudahnya dhammah, yaitu di Quran surat An-Nas ayat 1. Kul a'udzu, yaitu sebelum huruf waw mati ada harokat dhammah, maka dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya mad far'i. Mad far'i berarti cabang jenis mad satu ini terbagi menjadi 14 hukum. Yang pertama mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau katanya, cara bacanya dipanjangkan 5 harokat. Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Sawaun alaihim, sawa dibaca panjang 5 harokat. Selanjutnya mad jaiz munfasil. Apabila ada ketetapan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam kata atau kalimat yang terpisah, panjang bacanya sebanyak 5 harokat. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum, ala dipanjangkan 5 harokat. Selanjutnya mad lazim musaqal kilmi. Apabila bertemu mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata, cara bacanya panjang 6 harokat. Contohnya Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Waladdallin, donya dipanjangkan 6 harokat. Selanjutnya mad lazim mukhaffaf kilmi. Apabila ketentuan mad tabi'i bertemu huruf bersukun tetapi bukan di akhir kata, dan panjang bacanya sebanyak 6 harokat. Contohnya surat Yunus ayat 91. Al-an, dibaca panjang 6 harokat. Mad lain apabila ya sukun atau waw sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu huruf hidup yang diwakofkan, cara bacanya bisa dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Yaitu Quran surat Al-Quraish ayat 4. Min khawb 2 harokat. Min khawb 4 harokat. Min khawb bisa sampai 6 harokat. Selanjutnya mad arid lisukun. Apabila wakof atau pemberhentian bacaan sementara sebelum wakof terdapat ketentuan mad tabi'i dan mad lain sehingga panjangnya bisa 2 hingga 6 harokat lebih utama. Contohnya Quran surat Al-Fil ayat 1. Bi ashabil fil 2 harokat. Bi ashabil fil sampai 6 harokat. Selanjutnya mad silah qasirah. Apabila ada huruf dhammir ha yang huruf sebelumnya hidup berharokat sehingga panjang bacanya sebanyak 1 alif 2 harokat. Quran surat Al-Qari'ah ayat 9. Fa ummuhu 2 harokat. Hu-nya panjang 2 harokat. Fa ummuhu. Selanjutnya mad silah tawilah. Apabila ha dhammir bertemu dengan huruf hamzah yang berokat setelahnya, panjang bacanya 5 harokat. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Indahu illa, hu-nya dipanjangkan 5 harokat. Selanjutnya mad iwad. Apabila ada harokat fathatain yang terletak pada tempat pemberitaan waqaf di akhir kalimatnya, maka panjang bacanya sebanyak 2 harokat. Contohnya Quran surat An-Nisa ayat 1. Katsiran wa nisaa, nisanya dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya mad badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan ketentuan mad, maka cara bacanya seperti mad tabi'i, yakni dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Quran surat Al-Imran ayat 186. Utu dipanjangkan sebanyak 2 tempo atau 2 harokat. Selanjutnya mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu hurufnya ha, ya, to, alif, ha, dan huruf ro. Awal surat terdiri surat Yunus, yaitu Quran surat Yunus ayat 1. Alif lam ro dibaca 2 harokat. Mad lazim harfi musaqal, yaitu di permulaan surat. Bedanya terdapat 8 huruf. Huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, dan huruf kaf dan huruf mim. Maka bacaannya panjang 6 harokat. Contohnya di surat Al-Qalam ayat 1. Nun.
Selanjutnya matabkin. Apabila berkumpulnya dua huruf ya, di mana huruf ya pertamanya berharokat tasdid juga kasroh, sementara huruf ya yang kedua berharokat sukun, panjang bacaan sejumlah dua harokat. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 61. An-nabiyyin, panjangnya dua harokat, yinnya dipanjangkan dua harokat. Setelah itu mad farku, apabila dua hamzah bertemu, yaitu hamzah istifham untuk bertanya dan hamzah wasol pada alif lam ma'rifah, dan bacanya dipanjangkan hingga 6 harokat. Contohnya Quran surat Al-An'am ayat 143. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qul az-zakaraini dipanjangkan 6 harokat. Selanjutnya nomor 4, sebutkan macam-macam wakob dan berikan contohnya. Ditinjau dari segi bahasa, wakob bermakna menahan atau berhenti. Sementara itu dari segi istilah, wakob adalah menghentikan sejenak bacaan Quran dengan tujuan untuk bernapas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Macam-macam wakob yang pertama, wakob tam. Wakob tam adalah bermacam-macam wakob yang sempurna, yaitu menghentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah ayat atau bacaan. Wakob ini tidak mempengaruhi makna dari ayat yang dibaca. Selanjutnya wakob kaf. Wakob kaf adalah macam-macam wakof yang baik, yaitu berhenti pada sebuah bacaan tetapi tidak mempengaruhi arti atau makna, akan tetapi bacaan tersebut mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Selanjutnya wakob kobilah. Wakob kobih. Kobih adalah macam-macam wakob buruk, yaitu berhenti pada bacaan yang tidak sempurna atau berhenti pada tengah-tengah kata ayat. Macam-macam wakob ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baiknya maknanya maupun lafaznya, sehingga arti dari kata tersebut bisa rusak. Selanjutnya nomor 5, sebutkan bacaan gharib dalam qiraah Imam Asim riwayat Habs yang Anda ketahui. Bacaan gharib dapat diartikan sebagai bacaan-bacaan yang jarang atau tidak banyak dalam Al-Quran. Selain itu, sebagai dari bacaan yang tergolong di dalamnya mempunyai kekhususan dalam hal membacanya. Menurut riwayat Imam Habs yang tertulis dalam buku tuntunan belajar tajwid bagi pemula karya Zaki Zamani, ada beberapa bacaan gharib yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis-jenis bacaan gharib menurut Imam Habs. Yang pertama, saktah. Bacaan saktah ditandai dengan huruf sin kecil atau dengan tulisan lengkap saktah atau sin, kaf, ta, dan ha. Cara membacanya dengan berhenti sejenak tanpa bernapas sepanjang 2 harokat. Contoh bacaannya di surat Yasin ayat 52, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza maw'adar rahman wa sadaqal mursalun. Min marqadina. Hadza. Kalimat saktahnya, ada tanda saktahnya di mim marqadina. Berhenti sejenak, dilanjutkan membacanya hadza ma wa'adar rahman. Selanjutnya ismam. Bacaan ismam terjadi pada huruf nun yang bertasdid, merupakan gabungan dari 2 huruf nun dan berdamping satu sama lain sebab salah satu tersebut dihapus. Contoh bacaannya di Quran surat Yusuf ayat 11. La ta'manna, dimonyongkan atau bisa dibunyikan sebelum kita membacanya di dalam hati, la ta'manuna. Tapi nunya di dalam hati maka dibaca la ta'manna dengan dimonyongkan mulutnya ke depan. La ta'manna. Selanjutnya imalah. Bacaan ini berarti membaca fathah yang condong ke kasroh. Contoh bacaan imalah juga hanya terdapat pada salah satu surat dalam Al-Quran. Contoh bacaan imalah itu Quran surat Hud ayat 41 yang dasar bacaannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi majraha. Maka dibaca imalahnya menjadi Bismillahi majreha. Ro berubah menjadi re, dibaca Bismillahi majreha. Selanjutnya nomor 4, tashil.
Bacaan tashil pun hanya ada satu dalam Al-Quran, ditandai dengan dua hamzah saling berurutan. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq seperti hamzah pada umumnya, sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil, ringan. Cara membacanya contohnya Quran surat Fussilat ayat 44. Ajamiyu, ajamiyu, ajamiyu. Yang kedua, hamzah yang kedua diringankan bacanya seperti membaca huruf H. Ajamiyu. Yang kelima yaitu nakal. Nakal, baca nakal memindahkan kasroh pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Contoh bacaan ini pun hanya terdapat pada surat Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'salismu, bi'salismu, lismu kata nakalnya. Demikianlah jawaban dari soal praktek qiraah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.